Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ke materi menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Masih ingat ya kemarin teorema Pythagoras itu apa? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Dengan C-nya itu hipotenusa atau sisi miring dari segitiga siku-siku. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan memberikan motivasi pelajar untuk belajar. Apa sih motivasinya? Nah, jika tingkatannya di sini nih, paling bawah ya, belajar itu menyenangkan. Motivasinya masih itu tuh. Ketika demi nilai bagus, maju nih satu tingkat. Jadi menuju kesuksesannya satu tingkat. Ketika demi orang tua, maju lagi satu tingkat. Nah, ketika demi cita-cita motivasinya, maka tingkatannya lebih tinggi, maka akan menuju kesuksesan. Jadi diharapkan anak-anak termotivasi untuk belajar itu demi cita-cita. Selain itu demi orang tua dan demi nilai bagus, serta belajar itu menyenangkan. Nah, lanjut ya, langsung ke materi. Ini ada masalah berapakah jarak titik 3, negatif 4 dan titik negatif 5,3 pada koordinat kartesius. Sambil mengingat-ingat ya, koordinat kartesius itu seperti ini, sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita buat titik 3, negatif 4. X-nya di 3, Y-nya di negatif 4. Kemudian titik negatif 5,3. X-nya di negatif 5, Y-nya di 3. Nah, karena yang ditanyakan adalah jarak, maka kita buat nih garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, caranya adalah kita buat segitiga siku-siku dari garis ini. Kita maju ke kiri. Ya, ini kita hitung berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan. Kemudian sambungkan ke atas ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan. Nah, dari sini kita peroleh segitiga siku-siku, kemudian kita terapkan teorema Pythagoras. Kemiringannya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 7 kuadrat sama dengan 64 tambah 49 sama dengan 113. Ini baru C kuadrat, jangan lupa C sama dengan akar 113. Jadi jarak titik 3, negatif 4 dan negatif 5,3 adalah akar 113 satuan. Seperti itu. Masalah yang lain adalah seperti ini nih. Andi dan regu penggalangnya sedang melaksanakan tugas pioneering. Tahu tidak pioneering itu seperti apa? Pioneering itu seperti ini ya. Nah, regunya diberi tugas untuk menentukan panjang tali minimal yang dapat digunakan untuk menyebarkan bendera merah putih. Jadi, nanti ada tali yang dipasang di sini. Kemudian, tinggi tiang bambunya adalah 7,75 meter. Nah, seperti ini. Kemudian aturan yang disampaikan oleh pembina yaitu jarak pengibar benderanya dengan tiang paling tidak 2 meter. Jadi ini ada pengibar minimal jaraknya 2 meter. Pengibar bendera memiliki tinggi yang sama yaitu 175 cm atau 1,75 meter. Berapa panjang tali minimal yang akan Andi dan regu timnya jawab? Jadi ini talinya kira-kira di atas kepala ya. Kan tangan bisa meraih atas nih, kita buat perkiraan. Nah, kita bisa membuat model segitiga siku-siku dari ini. Nah, bagaimana caranya? Kita sama tarik garis ke kiri. Nah, ini. Karena tahu dari jarak anak pengibar bendera dengan tiang itu 2 meter, maka di sini juga 2 meter. Kemudian tinggi tiang ujung nih sampai titik sini bisa kita cari yaitu dengan mengurangkan tinggi seluruhnya dikurangkan dengan tinggi anak. Ketemu 6 meter. Nah, sudah ada segitiga siku-sikunya, tinggal menggunakan teorema Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, sama dengan 2 kuadrat tambah 6 kuadrat, sama dengan 4 tambah 36, sama dengan 40. Jadi C-nya sama dengan akar 40. Akar 40 kalau di kalkulator itu kira-kira 6,32. Jadi panjang tali minimal yang Andi dan regunya jawab adalah minimal perkiraannya 6,3 meter. Jadi ini contoh soal permasalahan untuk yang menerapkan teorema Pythagoras.